pertama, metode etnografi, di mana metode etnografi ini bertujuan untuk memahami perilaku, budaya, dan kehidupan sehari-hari suatu kelompok masyarakat secara mendalam. Peneliti yang menggunakan metode ini biasanya terlibat langsung di lapangan, melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuannya adalah menggambarkan bagaimana masyarakat berinteraksi dan memberi makna terhadap kehidupan mereka. Kelebihannya, data yang diperoleh ini sangat banyak konteksnya. Namun, kekurangannya prosesnya cukup panjang dan hasilnya sulit untuk digeneralisasi. Yang kedua ada metode studi kasus. Metode studi kasus ini digunakan untuk meneliti satu kasus atau beberapa kasus secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata. Misalnya mempelajari satu perusahaan, satu komunitas, atau satu pasien dengan fenomena tertentu. Studi kasus cocok digunakan ketika kita ingin tahu bagaimana dan mengapa sesuatu bisa terjadi. Kelebihannya itu hasil penelitian sangat detail dan mendalam, namun karena hanya fokus pada kasus tertentu, hasilnya itu tidak selalu bisa digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Yang ketiga, metode grounded theory, di mana metode ini digunakan untuk membangun teori baru yang benar-benar berakar dari data lapangan atau data empiris. Jadi peneliti tidak berangkat dari teori yang sudah ada, tapi justru menemukan teori baru dari hasil observasi dan wawancara yang akan dibandingkan satu sama lain. Keunggulannya yang dihasilkan sangat relevan dengan kondisi nyata, tetapi metode ini juga cukup rumit karena memerlukan analisis data yang mendalam dan berulang. Lalu yang keempat ada metode Participatory Action Research yang bisa disingkat PAR. Metode PAR ini digunakan melibatkan masyarakat atau pihak yang diteliti secara aktif dalam proses penelitian. Artinya mereka tidak hanya sebagai objek penelitian, namun mereka juga ikut menentukan arah dan aksi perubahan. Lalu metode ini sering digunakan dalam penelitian pemberdayaan masyarakat atau kesehatan komunitas. Lalu kelebihannya itu hasil penelitian lebih bermakna dan berdampak langsung bagi pesertanya. Namun tantangannya itu ada pada menjaga keseimbangan peran peneliti dan partisipan yang ikut dalam penelitian ini. Lalu yang kelima ada metode Rapid Assessment Procedure, di mana metode RAP ini dilakukan dalam waktu singkat, biasanya hanya beberapa minggu. Lalu peneliti menggunakan kombinasi antara wawancara, observasi, dan analisis cepat untuk memahami situasi tertentu, seperti masalah kesehatan masyarakat atau gizi di lapangan. Keunggulan metode ini adalah cepat dan efisien, serta cocok untuk kondisi darurat atau saat waktu terbatas. Namun kekurangannya terdapat pada data yang diperoleh mungkin tidak bisa sedalam metode yang lain. Lalu yang terakhir ada mixed methods, di mana metode ini menggabungkan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian. Tujuannya adalah mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang suatu fenomena. Misalnya, penelitian bisa dimulai dengan survei kuantitatif untuk mengetahui tren umum, lalu dilanjutkan dengan wawancara kualitatif untuk memahami alasan dibalik hasil survei tersebut. Keunggulannya yaitu hasilnya lebih kuat karena memadukan angka dan narasi, tetapi kekurangannya yaitu biaya dan keahlian yang cukup besar. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.